Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Fitri. Apa kabarnya anak-anak pagi ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar PPKN bab 1 Pancasila, mengenal Pancasila. Tahukah kamu apa lambang negara Indonesia? Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Sedangkan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Ayo bacalah teks Pancasila berikut. Di dada burung Garuda terdapat perisai yang memuat lambang sila-sila Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki lambang. Perhatikan gambar berikut. Pada lambang Garuda Pancasila terdiri dari 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pangkal ekor, 8 helai bulu pada ekor. Jadi, jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari kemerdekaan Indonesia. Yap, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Baiklah, kalau tadi di A kita mengenal Pancasila, sekarang di B kita akan mengenal lambang sila Pancasila. Pada Garuda Pancasila terdapat lambang sila-sila Pancasila. Tepatnya pada perisainya, coba perhatikan gambar berikut. Setiap lambang sila Pancasila memiliki arti, diantaranya sebagai berikut. 1. Lambang bintang. Bintang, sila pertama Pancasila itu dilambangkan dengan bintang. Bintang memiliki arti sebagai sebuah cahaya. Maknanya, Tuhan Yang Maha Esa merupakan cahaya bagi kehidupan. Selanjutnya yang kedua dilambangkan dengan rantai. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai. Rantai memiliki arti sebagai hubungan manusia yang saling membutuhkan satu sama lain. Rantai terdiri atas beberapa mata rantai yang berbentuk bulat dan persegi. Rantai bulat melambangkan perempuan, sedangkan rantai persegi melambangkan laki-laki. Nah, kalau ketiga itu dilambangkan dengan pohon beringin. Sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin memiliki banyak akar yang menggelantung dari ranting-ranting. Ranting-ranting ini memiliki arti Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda. Pohon beringin juga memiliki akar panjang yang tumbuh ke dalam tanah. Akar tersebut menunjang pohon yang sangat besar, sehingga memiliki arti kesatuan dan persatuan Indonesia. Yang keempat, dilambangkan dengan kepala banteng. Anak-anak pasti sudah pada tahu ya yang namanya kepala banteng. Jadi, sila keempat ini melambangkan kepala banteng. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng yang memiliki arti ketika bermasyarakat, setiap keputusan diambil dengan musyawarah.
Nah, lambang yang terakhir, yang kelima, yaitu padi dan kapas. Pasti kalian sudah pada tahu ya. Lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Padi melambangkan pangan atau makanan. Kapas melambangkan sandang atau papan, sehingga pangan dan sandang menggambarkan kemakmuran masyarakat. Nah, kalau tadi A sudah mengenal Pancasila, yang B mengenal lambang sila Pancasila, yang C sikap sesuai sila Pancasila di lingkungan keluarga. Yang pertama, akan Ibu bacakan perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Masih ingatkah kalian dengan bunyi pertama sila Pancasila? Masih ingatkah? Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan bintang. Sila pertama Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di rumah maupun di sekolah. Nah, perhatikan gambar berikut. Keluarga Pak Anton melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mereka melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Kegiatan menjalankan ibadah merupakan contoh sikap sesuai sila pertama Pancasila. Contoh lain, perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berdoa bersama keluarga. Yang kedua, beribadah bersama keluarga. Yang ketiga, tidak mengganggu anggota keluarga yang sedang beribadah. Yang keempat, menyayangi binatang dan merawat tumbuhan. Jadi, manfaat jika dapat menerapkan sila Pancasila yaitu dapat menikmati hidup dengan damai dan tentram. Sekarang Ibu lanjut yang kedua nak ya. Perilaku di rumah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila itu dilambangkan dengan rantai emas. Perhatikan gambar berikut. Oke, sebelum berangkat sekolah, Lani berpamitan kepada ayah dan ibunya. Lani berjabat tangan kepada kedua orang tuanya. Lani mengucapkan salam dengan sopan. Sikap menghormati orang tua termasuk sikap sesuai sila kedua Pancasila. Contoh lain perilaku yang mencerminkan sila kedua Pancasila yaitu A. Menyayangi dan menghormati orang tua, B. Mematuhi perintah orang tua, C. Saling membantu dan menghargai antar anggota keluarga, yang D. Saling tenggang rasa antar anggota keluarga. Yang ketiga, itu perilaku di rumah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Tentunya kalian sudah tahu kan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Sila ketiga Pancasila mengajarkan kita untuk menjaga persatuan. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut. Setiap hari, Lisa membantu ibu mencuci piring. Lisa sangat senang melakukan kegiatan tersebut.
Lisa dan ibunya selalu rukun. Rukun dengan anggota keluarga merupakan sikap sesuai sila ketiga Pancasila. Contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rukun dengan anggota keluarga. Yang kedua, mengutamakan kepentingan keluarga. Yang ketiga, tidak memaksa kehendak. Keempat, saling menyayangi dan menolong. Yang kelima, gotong royong di antara anggota keluarga. Baiklah anak-anak, akan Ibu bacakan perilaku yang berikutnya. Yang keempat, perilaku di rumah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Saat bermusyawarah, setiap anggota keluarga saling menghargai pendapat. Musyawarah dalam keluarga sangat penting. Ayah menghargai pendapat ibu dan anak-anak, begitu pula sebaliknya. Musyawarah dalam keluarga sesuai dengan sila keempat Pancasila. Masih ingat kan sila keempat Pancasila bunyinya apa? Yap, sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dilambangkan dengan apa? Dengan pohon beringin. Nah, perhatikan gambar berikut. Keluarga Pak Beni sedang berkumpul bersama. Mereka sedang bermusyawarah membahas kegiatan liburan bersama. Melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan merupakan sikap sesuai sila keempat Pancasila. Baiklah, akan Ibu bacakan lagi contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengambil keputusan bersama dengan musyawarah. Yang kedua, saling menghargai pendapat saat musyawarah. Yang ketiga, melaksanakan hasil keputusan bersama dengan sepenuh hati. Yang keempat, setiap anggota keluarga bertanggung jawab melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Nah, kita sudah masuk ke bagian yang kelima, perilaku di rumah yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila dilambangkan dengan padi dan kapas. Perhatikan gambar berikut. Setiap hari Doni mendapat uang jajan sebanyak Rp5.000. Doni selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Doni senang berhemat dan menabung. Sikap yang dilakukan Doni sesuai dengan sila kelima Pancasila. Baiklah, akan Ibu bacakan contoh lain perilaku di rumah yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersikap adil terhadap seluruh anggota keluarga. Yang kedua, menghormati hak anggota keluarga yang lain. Yang ketiga, bergotong royong menyelesaikan pekerjaan rumah. Yang keempat, saling tolong-menolong antar sesama anggota keluarga. Yang kelima, menjalankan hak dan kewajiban sebagai anak. Yang keenam, rajin menabung. Nah, sekarang sikap sesuai sila Pancasila di lingkungan sekolah. Akan Ibu guru bacakan ya. Di setiap tahun ajaran baru, siswa kelas 2 SD Sukaraya akan melakukan pemilihan pengurus kelas. Mereka melakukan musyawarah untuk menentukan ketua kelas, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Ibu guru memimpin jalannya musyawarah. Dari hasil musyawarah, Tino terpilih menjadi ketua kelas, Bimo terpilih menjadi wakil ketua,
Susi terpilih menjadi sekretaris, dan Siti terpilih sebagai bendahara. Mereka senang melakukan kegiatan ini. Nah, dari cerita di atas, siswa kelas 2 SD Sukaraya itu telah melakukan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Menurut pendapatmu, kegiatan musyawarah saat pemilihan pengurus kelas sesuai dengan sila Pancasila yang keberapakah? Yo, masih ingat dah. Coba perhatikan contoh sikap sesuai Pancasila berikut. Yang pertama, menerapkan sila pertama Pancasila di sekolah. Pancasila, sila pertama itu berbunyi, masih ingat kan nak ya? Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya masih ingat? Iya. Lambang sila pertama Pancasila adalah bintang. Manfaat jika menerapkan sila pertama Pancasila yaitu dapat hidup dengan damai dan tentram. Perhatikan gambar berikut. Nah, akan Ibu Guru bacakan dulu nak ya ceritanya. Sebelum kegiatan belajar di SD Sukaria berlangsung, seluruh siswa membaca doa. Dio dan Lani membaca doa sebelum belajar. Sikap Dio dan Lani sesuai dengan sila pertama Pancasila. Ya betul, contoh lain penerapan sila pertama di sekolah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu rajin beribadah sesuai agama yang dianut. Yang kedua, menghormati teman yang beragama lain saat menjalankan ibadah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ingat itu. Yang keempat, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan agama. Nah, yang kedua, itu menerapkan sila kedua Pancasila di sekolah. Pancasila, sila kedua berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perhatikan gambar berikut. Nah, lambang sila kedua Pancasila yaitu rantai. Ani lupa tidak memakai kacamata. Ia kesulitan membaca catatan di papan tulis. Bimo membantu Ani membacakan dan menjelaskan kembali materi pelajaran. Sikap yang dilakukan Bimo sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, contoh lain penerapan sila kedua di sekolah diantaranya sebagai berikut. Pertama, suka bantu orang lain. Kedua, menolong teman korban bencana alam. Yang ketiga, menjaga kerukunan saat bermain dengan teman. Yang keempat, menolong teman yang membutuhkan bantuan. Yang kelima, tidak mengejek teman. Yang keenam, tidak memilih-milih teman. Yang ketujuh, menyayangi dan menghormati teman. Yang kedelapan, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang kesembilan, bersikap sopan kepada teman dan guru. Selanjutnya, menerapkan sila ketiga Pancasila di sekolah. Bunyi sila ketiga Pancasila berbunyi, Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Contoh penerapan sila ketiga adalah bekerja sama. Misalnya, kerjasama membersihkan kelas. Perhatikan gambar berikut. Hari Sabtu, Dewi mendapat jadwal membersihkan kelas. Dewi membersihkan kelas bersama teman-temannya. Mereka senang melakukan kegiatan bersama. Sikap Dewi dan teman-temannya sesuai sila ketiga Pancasila. Contoh lain penerapan sila ketiga di sekolah diantaranya sebagai berikut. Pertama, kerjasama membersihkan di sekolah. Yang kedua, rukun dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, melaksanakan
melaksanakan piket bersama. Yang keempat, melaksanakan kegiatan upacara dengan tertib. Yang kelima, menjaga kerukunan antar teman. Yang keenam, meminta maaf saat berbuat salah. Yang ketujuh, bergaul dengan teman tanpa membedakan daerah asal. Yang kedelapan, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Yang kesembilan, menjaga nama baik sekolah. Menerapkan sila keempat Pancasila di sekolah. Pancasila, sila keempat, berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah artinya membicarakan masalah secara bersama-sama. Adapun manfaat musyawarah agar setiap orang saling menghargai pendapat. Contoh musyawarah seperti musyawarah saat menentukan pengurus kelas. Musyawarah saat pemilihan kelas, lambang sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Dayu memimpin kegiatan musyawarah untuk memilih ketua kelas. Perhatikan gambar berikut. Contoh lain, penerapan sila keempat di sekolah diantaranya sebagai berikut. Pertama, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Kedua, tidak memaksa kehendak saat musyawarah. Yang ketiga, berdiskusi saat mengerjakan tugas kelompok. Yang keempat, mengambil keputusan bersama dengan musyawarah. Yang kelima, saling menghormati pendapat saat bermusyawarah. Yang keenam, melaksanakan hasil keputusan bersama dengan sepenuh hati. Yang ketujuh, menerima hasil musyawarah dengan senang hati. Yang kedelapan, mendengarkan pendapat teman. Kesembilan, tidak memotong pembicaraan teman saat berdiskusi. Yang kesepuluh, menggunakan kata yang santun saat memberikan pendapat. Berikut aturan dalam bermusyawarah di sekolah, diantaranya 1. Setiap orang dapat mengajukan pendapat. 2. Harus bersikap saling menghargai pendapat orang lain. Ketiga, tidak boleh memaksakan pendapat. Yang keempat, mendengarkan pendapat teman. Yang kelima, tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Yang keenam, menggunakan kata yang santun saat memberikan pendapat. Yang ketujuh, menerima hasil musyawarah dengan senang hati. Yang kelima, menerapkan sila kelima Pancasila di sekolah. Pancasila, sila kelima, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Ibu guru membagi kelompok dengan adil tanpa membeda-bedakan. Sikap ibu guru sesuai dengan sila kelima Pancasila. Perhatikan gambar berikut. Contoh penerapan sila kelima Pancasila diantaranya sebagai berikut. Yang A, bersikap adil terhadap seluruh teman. B, menghormati hak teman. C, membagi tugas kelompok secara adil. D, menjaga keamanan dan ketertiban sekolah. E, melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan seimbang. F, menghargai hasil karya teman. G, tidak bersikap boros. H, menerapkan hidup hemat. I, bergantian menggunakan fasilitas sekolah. Nah, anak-anak, demikianlah materi PPKN kita pada hari ini. Ibu guru ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di sesi belajar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.